Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Sylvia Darasti dari kelas 11E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, pengertian sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memungkinkan terjadinya reproduksi. Sistem ini juga melibatkan organ reproduksi internal dan eksternal, termasuk testis, ovarium, rahim, dan vagina, serta saluran-saluran yang menghubungkannya. Fungsi sistem reproduksi utama diantaranya, yang pertama yaitu memproduksi sel reproduksi. Jadi teman-teman, fungsi utama sistem reproduksi adalah untuk memproduksi sel reproduksi, yaitu sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Nah teman-teman, sel-sel reproduksi ini nantinya akan bertemu dan menyatu dalam proses pembuahan yang akan membentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Yang kedua yaitu menghasilkan hormon seksual. Jadi juga teman-teman, organ reproduksi juga berperan dalam menghasilkan hormon seksual yang mengatur perkembangan dan fungsi organ reproduksi, serta akan mempengaruhi perilaku seksual dan emosi pada manusia. Hormon seksual pria utamanya adalah testosteron, sedangkan hormon seksual wanita utamanya adalah estrogen dan progesteron. Yang ketiga yaitu teman-teman, mengatur keseimbangan hormon. Sistem reproduksi juga berperan dalam mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh manusia. Jadi juga teman-teman, hormon seksual yang dihasilkan oleh organ reproduksi akan berinteraksi dengan hormon lain dalam tubuh seperti hormon tiroid dan hormon stres untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Yang keempat yaitu memungkinkan terjadinya kehamilan. Organ reproduksi wanita seperti rahim dan ovarium memungkinkan terjadinya kehamilan dengan menyediakan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, organ reproduksi juga berperan dalam mengandung dan proses melahirkan bayi. Jadi yang berikut adalah alat reproduksi manusia. Yang pertama, alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria terdiri dari alat reproduksi internal dan eksternal. Jadi, berikut adalah daftar alat reproduksi pria beserta fungsinya. Yang pertama yaitu alat reproduksi internal pria. Yaitu yang pertama itu testis, organ yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang ketiga, vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis ke dalam tuba semen dan menuju urtera. Yang keempat, tuba semen, saluran yang menghasilkan sebagian besar cairan semen. Yang kelima yaitu vesikula seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan semen. Yang keenam yaitu prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan semen. Yang ketujuh yaitu kelenjar bulburetra, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan praejakulasi. Yang berikut adalah alat reproduksi eksternal pria. Yang pertama yaitu penis, organ yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual dan membuang urin. Yang kedua yaitu skrotum, kantung kulit yang mengandung testis dan mengatur suhu testis untuk produksi sperma yang optimal. Jadi juga teman-teman, alat reproduksi pria juga memainkan peran penting dalam memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan sperma yang mengatur perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seksual sekunder pria. Jadi yang berikut yaitu alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terdiri atas alat reproduksi internal dan eksternal juga. Jadi yang berikut adalah alat reproduksi internal wanita. Yang pertama, ovarium, organ yang menghasilkan sel telur dan hormon seksual. Yang kedua, tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, tempat terjadinya proses pembuahan. Yang ketiga, rahim, organ berbentuk seperti buah pir yang berfungsi untuk menampung janin selama kehamilan. Yang keempat yaitu serviks, bagian bawah rahim yang terbuka ke vagina dan berfungsi sebagai pintu masuk bagi sperma. Yang kelima yaitu vagina, saluran tubuh yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar tubuh.
Jadi yang berikut adalah alat reproduksi eksternal wanita. Yang pertama yaitu labia majora, yaitu lipatan kulit besar di sekitar vulva. Yang kedua yaitu labia minora, lipatan kulit kecil di dalam labia majora yang melindungi klitoris, lubang vagina, dan lubang urtera. Yang ketiga yaitu klitoris, organ kecil yang berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual wanita. Yang keempat yaitu vestibulum vagina, area kecil di antara labia minora, tempat pembukaan urtera dan vagina. Jadi, fungsi dari alat reproduksi wanita adalah memproduksi dan melepaskan sel telur dari ovarium, serta memberikan tempat bagi pembuahan dan perkembangan janin selama kehamilan. Jadi, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem reproduksi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.